Dia nge-live dia masih coba dia bilang ya kan. Ini udah. Oke, silakan. Iya. Audi. Operatornya udah siap? Operator udah siap. Oh iya. Udah, live IG. Live. Gurunya ini gurunya. Gurunya mana masih bisa? Nggak ada. Kan bagiannya buku tuh. Nah teman-teman, setelah kita menyaksikan kisah orang murid dari Jawa Tengah, sekarang kita lanjut ke tanah Sunda, Jawa Barat. Di sini aja MC di sini yang usah di belakang. Masuk ke situ. Dan di belakang kono. Kali ini kita akan melihat cerita asal-usul sebuah danau yang serat emosi dan keindahannya, yaitu Telaga Warna. Yuk langsung aja kita sambut penampilan dari kelas 11F. Teman-teman beri tepuk tangan yang meriah dong. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dandi sebagai perwakilan dari kelas 11 Ekonomi Manajemen 2 ingin mendisklaimerkan bahwasanya kami akan mementaskan salah satu drama dari Jawa Barat, yaitu Telaga Warna. Dalam pementasan Telaga Warna ini dengan mendukung nuansa komedi dan sebagai salah satu kebebasan dalam konteks seni, beberapa tokoh perempuan diperankan oleh pemeran laki-laki. Mohon maklumi dan pengertiannya. Semoga pertunjukan ini dapat terhibur kalian semua ya. Enjoy! Jangan capek. Bukan kepikiran. Capek sekali. Di sebuah kota Jawa Barat yang tinggi, puncak Bogor yang berselimut kabut dan dinginnya udara pegunungan, ada sebuah telaga yang sangat istimewa. Namanya adalah Telaga Warna. Telaga ini tidak seperti danau biasa. Airnya bisa berubah-berwarna. Terkadang berwarna hijau lembut, kadang biru tenang, lalu tiba-tiba bisa berubah jadi kuning keemasan. Bahkan di saat-saat tertentu, terlihat gunung misterius memantul di permukaannya. Konon katanya, warna-warni itu berasal dari pantulan cahaya matahari yang bermain dengan kandungan belerang di dalam airnya. Tapi, masyarakat sekitar percaya ada keajaiban yang tinggal di sana. Salah satu kisah terkenal adalah tentang Putri Gilang Rukmini, seorang gadis cantik dari kerajaan bernama Kota Tanggerang. Mari saya ceritakan. Nanda, kurang sini. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan di Jawa Barat bernama Kuta Tanggerang. Kuta Tanggerang merupakan kerajaan yang makmur dan damai. Rakyatnya hidup tenang dan sejahtera karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Raja Kuta Tanggerang bernama Prabu Suwatalaya dan permaisurinya bernama Ratu Purbana. Sehingga kerajaan yang dipimpin menjadi makmur dan tentram, dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana, serta tanahnya subur, membuat rakyat Kuta Tanggerang hidupnya sangat tercukupi dan bahagia. Sayangnya, semua kemakmuran dan ketentraman itu masih belum lengkap karena Raja Suwatalaya dan Ratu Purbana belum dikaruniai seorang anak. Hal itu membuat pasangan kerajaan dan seluruh rakyatnya menjadi sangat sedih. Setiap hari, tanpa berputus asa, Raja Suwatalaya dan Ratu Purbana
agar segera diberi keturunan. Bahkan, penasehat raja sampai menyarankan agar mereka mengangkat anak saja. Namun, raja dan ratu tidak menyetujuinya. Ampun tuanku, hamba tahu tuanku dan permaisuri telah lama menanti adanya seorang pewaris. Mungkin mengangkat anak bisa menjadi jalan keluar dari kekosongan ini. Buat kami, anak bukan hanya sekadar pewaris, tapi juga darah daging kami. Anak kami lebih baik daripada anak angkat. Dengan begitu, penasehat pun tidak dapat berbuat apa-apa. Ratu pun sering merenung dan menangis. Raja pun ikut sedih melihat istrinya. Lalu, raja pergi ke hutan untuk bertapa. Hampir setiap hari, raja ke gua yang berada di dalam hutan. Ia sendirian untuk bertapa, meminta dikaruniai seorang anak. Di sana, sang raja terus berdoa agar keinginannya itu dapat terwujud. Beberapa bulan kemudian, Ratu mengeluh bahwa badannya terasa sakit-sakit. Lalu, Raja dan Ratu pun memutuskan untuk mendatangi tabib kerajaan. Rajaku, badanku terasa sakit sekali. Bisakah kita pergi bersama ke tabib kerajaan? Astaga ratuku, sudah lamakah kamu merasakan sakitnya? Tanpa berlama-lama, kedua pasangan itu menuju kepada tabib kepercayaan kerajaan. Sang tabib beberapa kali menanyakan gejala yang dirasakan Ratu. Ratuku, apa saja yang kamu rasakan? Entah kenapa setiap hari perutku mual sekali tabib. Badanku pun kerap sekali mengalami lemak tanpa sebab. Astaga ratuku, bolehkah aku memegang nadi di pergelangan tanganmu? Sungguh kabar menggembirakan ratuku. Akhirnya penantian seluruh negeri terbayarkan juga saat ini. Engkau mengandung anak ratuku. Kabar gembira tersebut diumumkan ke seluruh penjuru negeri. Rakyat yang turut bergembira datang ke istana sambil membawa hadiah. Banyak sekali rakyat yang datang ke istana hanya untuk memberikan hadiah, baik itu hadiah kecil hingga yang besar. Hadiah itu berupa hasil panen dari perkebunan masing-masing rakyatnya. Hal itu merupakan wujud kebahagiaan rakyat karena raja dan ratu akan memiliki keturunan. Mereka memberikan hadiah sembari menari bergembira membawa hasil panen, buah, sayur, beras dengan lagu yang seiras dan gerakan yang seirama. cantik dan menggembirakan.
memuaskan. Mengingat bahwa raja dan ratu merupakan seorang yang menyuruh, maka wajar saja anaknya juga sangat cantik. Bayi itu tumbuh menjadi anak yang lucu. Satu-satunya di kerajaan kota Panjaran ini tumbuh menjadi gadis dewasa yang menawan. Raja Suartalaya dan Ratu Purbamana sangat menyayanginya. Bahkan apa saja yang diminta oleh Putri Gilang Rukmini pasti akan dituruti. Meskipun dengan memanjakan anaknya itu, akhirnya Putri menjadi anak yang kasar dan sangat manja. Namun, rasa sayang berlebihan membuat raja dan ratu sangat memanjakan Gilang Rukmini. Kini ia sudah menjadi remaja yang sangat cantik. Raja dan ratu sangat menyayangi putrinya. Mereka memberi putrinya apapun yang dia inginkan. Namun, itu membuatnya menjadi gadis yang manja. Kalau keinginannya tidak terpenuhi, gadis itu pasti akan marah. Ia bahkan sering berkata kasar. Walaupun begitu, orang tua dan rakyat di kerajaan itu sangat mencintainya. Hari-hari pun berlalu. Putri kini telah tumbuh menjadi gadis tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari lagi, Putri akan genap memasuki usia 17 tahun dan menjelang hari ulang tahunnya yang ke-17. Gilang Rukmini kemudian meminta hadiah kepada sang ayahanda. Ayah, untuk ulang tahunku nanti, aku minta hadiah yang istimewa ya. Apa ada yang kau minta, wahai putriku? Aku minta setiap helai rambutku ini dipasangi dengan butiran berlian ya ayah. Tapi putriku, permintaanmu kali ini sangatlah berlebihan. Ibu tidak pernah mengajarimu untuk seperti itu. Bukankah perhiasanmu sudah banyak? Bahkan bajumu pun hampir semuanya dihiasi dengan berlian. Lebih baik perhiasan yang ada kita gunakan untuk rakyat atau tanggahan. Mendengar permintaannya ditolak, Gilang Rukmini tentu saja sangat marah. Dia kemudian mengambil semua perhiasannya dan melemparkannya ke arah kedua orang tuanya. Putri terlihat sangat marah kepada orang tuanya dan mengamuk habis-habisan di depan mereka. Raja Suartalaya dan Ratu Purbamana tentu sangat sedih melihat perilaku putrinya yang kasar terhadap mereka. Meskipun dengan perasaan sedih, Raja Suartalaya masih ingin memberikan hadiah yang indah untuk putri sematawayangnya. Bagaimanapun, kebahagiaan putrinya adalah kebahagiaan juga untuk kedua orang tuanya. Menjelang hari ulang tahun Putri, para rakyat kembali memberikan hadiah. Dari sebagian hadiah rakyat, ada beberapa yang membawa perhiasan. Mereka membawakan aneka hadiah yang sangat indah. Raja kemudian mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya di dalam ruangan istana. Sewaktu-waktu, Prabu bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Raja hanya mengambil sedikit emas dan permata untuk putrinya. Kemudian, ia membawa ke ahli perhiasan. Kamu, buatkan kalung yang sangat indah untuk hadiah ulang tahun putriku. Dengan senang hati tuanku. Lalu, sang pengrajin bekerja sebaik mungkin. Ia menciptakan kalung yang paling indah di dunia karena ia juga sangat menyayangi putri raja itu. Tidak terasa, hari ulang tahun Putri pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di halaman istana. Ketika raja dan ratu datang, orang-orang bernyanyi dengan gembira. Sambutan hangat semakin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang sangat mengagumi kecantikannya. Raja lalu mendekati putrinya.
menyambut Raja Ratu dan Putri sembari menari bergembira. Putriku, akhirnya kamu kini sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Bukan hanya orang tuamu yang menyayangimu, namun seluruh rakyat kota Tanggahan juga sangat menyayangimu. Sebagai wujud rasa sayang rakyat kota Tanggahan, mereka memberikan kalung emas permata untukmu, putriku. Kalung emas ini jelek sekali, Ayah. Aku tidak sudi memakainya. Kalung ini pemberian seluruh rakyat penjuru negeri, putriku. Mereka sangat mencintaimu. Mereka mempersembahkan hadiah ini karena mereka gembira melihatmu tumbuh menjadi dewasa. Pakailah kalung ini, nak. Kemudian sekali lagi sang putri melemparkan kalung itu, kalung emas yang penuh permata. Akhirnya kalung itu pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Hal itu tentu saja sangat mengejutkan. Tidak ada seorang pun yang menyangka putri akan membuat seperti itu. Tidak ada seorang pun berbicara. Suasana seketika menjadi hening. Semua orang tidak dapat berkata apapun. Ratu Purbamana sangat tidak menduga kelakuan putrinya, langsung sangat sedih dan menangis. Bukan hanya Ratu Purbamana yang menangis, namun seluruh rakyat kota Tanggahan ikut menangis sedih melihat kelakuan sang putri. Tangisan yang tiada henti itu membuat istana banjir oleh air mata. Istana kota Tanggahan pun pelan-pelan tenggelam oleh air mata rakyatnya. Bukan hanya istana, namun sebagian kota Tanggahan juga menenggelamkan seluruh kerajaan. Seluruh kerajaan kota Tanggahan beserta seluruh rakyatnya pun tenggelam oleh banjir air mata. Dengan demikianlah kerajaan kota Tanggahan berubah menjadi sebuah telaga. Telaga yang disebut sangat indah. Terutama jika hari sedang cerah. Warna indah itu dipercaya berasal dari perhiasan Putri Gilang Rukmini yang tersebar di dasar telaga. Sejak saat itulah telaga tersebut dikenal dengan nama Telaga Warna. Di hari yang cerah, kita bisa melihat telaga tersebut penuh dengan warna indah yang mengagumkan. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun,
warna-warna itu berasal dari kalung putri yang tersebar di dasar telaga. Sampai sekarang, telaga warna masih ada, tersembunyi di pelukan alam Bogor, dikelilingi hutan, kabut, dan cerita-cerita magis yang menunggu untuk ditemukan. Tempat ini bukan hanya cantik, tapi juga penuh misteri dan legenda. Jadi, kalau suatu hari kamu datang ke sana dan melihat air danau berubah warna, mungkin itu sapaan dari sang putri yang masih menjaga danau rahasia. Pesan moral yang dapat kita petik dari cerita ini adalah kalau kamu diberi sesuatu, ucapkan terima kasih ya, sekecil apapun pemberiannya. Karena yang paling penting bukan bentuk hadiahnya, tapi kasih sayang di dalamnya. Amon,